Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Zamzamiyatul Barokah. Baik, teman-teman semua, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang metodologi penelitian sejarah. Di video-video kemarin kita sudah membahas berbagai macam tentang sejarah, mulai dari definisi, aspek, sampai kita membedakan ilmu sejarah dari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, sebelum masuk ke metodologi penelitian sejarah secara langsung, saya katakan secara langsung karena sebenarnya sejak dari pertemuan pertama sampai saat ini itu sebenarnya sudah masuk ke dalam metodologi penelitian sejarah. Mengapa? Karena cakupan dari metodologi itu sangat luas, teman-teman. Berbeda halnya dengan misalnya pengertian tentang metode, itu berbeda. Jadi antara metodologi dengan metode itu berbeda. Perbedaannya bagaimana? Secara umum, metodologi itu bersifat lebih umum, sementara metode bersifat lebih khusus. Dan perbedaan secara khususnya nanti akan kita pelajari ketika kita sudah sampai pada pembahasannya. Kita masih ibarat perjalanan, itu kita masih menyisir terlebih dahulu supaya perjalanan ke depannya nanti lebih gampang. Dan ibarat membangun sebuah rumah, itu kita saat ini masih membuat fondasinya terlebih dahulu. Kita kuatkan fondasinya sehingga ketika fondasi sudah kuat, nanti kita harapkan bangunan ke atasnya akan menjadi kuat juga. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu pengetahuan sosial. Mengapa ini perlu kita bahas? Karena secara awam antara ilmu sejarah dengan ilmu pengetahuan sosial ini memiliki benang merah yang cukup kuat, mempunyai persamaan yang begitu kental, sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan apakah ilmu sejarah itu sebenarnya masuk ke dalam ilmu sosial ataukah tidak. Jadi karena begitu eratnya, maka pembahasan ini perlu kita bahas supaya kita bisa mengetahui mana perbedaan antara ilmu sejarah dan mana perbedaan antara ilmu sosial. Pengetahuan ini akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu ketika kita melakukan historiografi atau penulisan sejarah. Saat melakukan historiografi atau penulisan sejarah, penulisan penelitian sejarah lebih tepatnya, itu kita nanti dituntut untuk menyajikan tulisan kita sesuai dengan karakteristik ilmu sejarah. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial, nanti kita akan terjebak saat melakukan historiografi sejarah. Itu kita akan terjebak pada penulisan hasil penelitian sejarah. Itu jadi mirip seperti penelitian ilmu sosial. Ini akan sangat krusial sekali, teman-teman. Baik, apa sih bedanya antara ilmu sosial dan ilmu sejarah itu? Untuk menjawab perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu sejarah ini, tentunya kita harus merujuk kepada rujukan-rujukan yang akurat. Salah satunya nanti kita akan menggunakan rujukan dari Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian kita juga akan menggunakan rujukan dari para pakar, misalnya dari Aji Thohir dan dari Ahmad Zaidin dalam buku mereka Filsafat Sejarah. Kemudian kita juga akan mengambil rujukan dari Heri Jauhari dalam bukunya Folklore. Baik teman-teman,
Apa sih perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial? Di sini kita akan membahas perbedaannya secara umum dan secara khusus. Secara umum, perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu sejarah adalah bahwa ilmu sosial itu merupakan rumpun, sementara ilmu sejarah itu merupakan bagian dari rumpun. Teman-teman paham kan rumpun? Misalnya kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, misalnya ada tumbuhan yang berumpun rimpang. Nah, tumbuhan yang berumpun rimpang itu ada misalnya jahe, kemudian kencur, kemudian kunyit, kemudian laos. Laos itu apa ya? Dalam bahasa tempat saya laos, lengkuas ya. Bahasa Indonesia itu lengkuas. Dan lain-lain itu semua tumbuhan yang merupakan masuk dalam kategori rumpun tumbuhan berimpang. Nah, ibarat tumbuh-tumbuhan tadi, ilmu sosial itu adalah rimpangnya tadi. Jadi karena dia rimpang, berarti dia merupakan rumpun, sehingga dia memiliki anggota-anggota kelompok-kelompok. Itu kalau ilmu pengetahuan sosial. Sementara untuk ilmu sejarah, itu dia bukanlah rimpang tadi, bukan termasuk rumpun, tapi dia apa? Anggota dari rumpun. Jadi ketika kita membedakan antara ilmu sosial dengan ilmu sejarah, atau ketika kita membandingkan antara ilmu sosial dengan ilmu sejarah, sebenarnya itu tidak apple to apple, tapi sebenarnya adalah apple to Android. Atau kita seperti membandingkan antara tumbuhan berimpang dengan pepaya. Nah, ini kan beda. Kalau pepaya itu merupakan rumpun, merupakan anggota dari rumpun tumbuhan yang berbuah di atas. Sementara kalau rimpang itu dia merupakan induk rumpun, merupakan rumpun dari tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, ini kan tidak apple to apple. Beda misalnya ketika kita membandingkan antara jahe atau lengkuas dengan pepaya. Nah, ini baru perbandingan yang sama. Nah, tetapi ketika kita membandingkan ilmu sosial dengan ilmu sejarah, ini jelas tidak sinkron. Mengapa? Karena ilmu sosial itu dia adalah rumpun, sementara ilmu sejarah dia adalah anggota dari rumpun tersebut. Pertanyaannya, ilmu sejarah itu masuk dalam rumpun apa, teman-teman? Nah, untuk menjawab ini kita perlu mendapatkan referensi. Referensi dari mana? Ya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, di situ disebutkan bahwa ilmu yang kita pelajari ini di perkuliahan, di akademik, itu terbagi menjadi 6 rumpun. 6 rumpun itu apa saja? Pertama, ilmu agama. Kedua, ilmu sosial. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ilmu sosial merupakan rumpun. Terus ketiga, ilmu humaniora. Nah, sejarah ini masuknya ke dalam rumpun humaniora. Terus keempat, ilmu alam. Terus kelima, ilmu terapan. Kemudian keenam, ilmu formal. Nah, yang masuk ke dalam rumpun ilmu sosial itu apa saja? Yang masuk ke dalam rumpun ilmu sosial itu misalnya ada sosiologi, antropologi, kemudian ilmu politik, ilmu ekonomi, kemudian ilmu arkeologi. Itu semuanya masuk ke dalam rumpun ilmu sosial. Sementara sejarah letaknya di mana? Sejarah itu ternyata masuk ke dalam rumpun ilmu humaniora. Jadi kalau teman-teman belajar di suatu fakultas, misalnya Fakultas Islam Nusantara,
dan prodinya adalah prodi sejarah peradaban Islam, berarti teman-teman ini masuk ke dalam ilmu humaniora, bukan ilmu sosial. Ya, karena sejarah itu masuk ke dalam rumpun ilmu humaniora. Rumpun lain yang masuk ke dalam ilmu humaniora, contohnya seperti filsafat, bahasa, sastra, seni rupa, dan yang lain-lain. Itu rumpun dalam ilmu humaniora. Sementara rumpun dalam ilmu agama, misalnya itu ada tarbiyah, teologi, kemudian perbandingan agama-agama, itu masuk ke dalam rumpun ilmu agama. Kemudian yang masuk ke dalam rumpun ilmu alam, misalnya biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Kemudian yang masuk ke dalam rumpun ilmu formal, contohnya misalnya komputer, ilmu komputer itu, kemudian matematika, kemudian logika, kemudian sistema, dan sejenisnya. Kemudian yang masuk ke dalam rumpun ilmu terapan itu apa saja? Contohnya adalah pertanian, kemudian permusiuman, kemudian perpustakaan. Nah, sebenarnya bibliografi itu masuknya ke dalam rumpun ilmu terapan ini tadi. Tapi karena bibliografi menjadi alat bantu sejarah, maka teman-teman harus mempelajari bibliografi. Seperti itu teman-teman. Jadi jelas ya, secara umum perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu sejarah itu adalah bahwa kalau ilmu sosial itu adalah rumpun dari ilmu, sementara ilmu sejarah itu adalah anggota dari rumpun ilmu yang bukan ilmu sosial, yaitu ilmu humaniora. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, sekarang kita akan menuju ke perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial secara lebih khusus. Ini dalam membahas ini kita akan menggunakan referensi dari bukunya Ajit Thohir dan Ahmad Zahidin yang berjudul Filsafat Sejarah. Ini teman-teman bisa mencarinya nanti, baik di perpus maupun di tempat-tempat lain. Teman-teman bisa beli buku misalnya, atau kalau belum ada ya bisa ke perpustakaan, nanti dicari di situ. Nah, secara khusus menurut buku Filsafat Sejarah tadi, perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu sejarah itu adalah, pertama, bahwa ilmu sejarah itu dia bersifat unik atau hanya sekali saja terjadi. Sementara kalau ilmu sosial dia itu terjadi berulang-ulang. Selain dia, kalau ilmu sejarah dia sifatnya unik dan berlaku hanya sekali saja, ilmu sejarah juga mempunyai perbedaan dari ilmu sosial, bahwa ilmu sejarah itu dia bersifatnya ideografik. Masih ingat teman-teman, ideografik dia berhubungan dengan waktu, tempat, dan peristiwanya sudah selesai sehingga bisa dipelajari. Seperti itu. Sementara ilmu sosial tidak seperti itu. Ilmu sosial itu lepas dari konteks waktu, atau ini bisa disebut dengan nomotetik. Kemudian perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial secara khusus, yang poin nomor 2 adalah bahwa ilmu sejarah itu teman-teman, sebagaimana di pertemuan pertama kita, itu dia bersifat diakronik. Artinya diakronik itu apa? Dia berkaitan dengan waktu, sepanjang waktu. Misalnya manusia itu mulai dari dia lahir, sampai kemudian dia dewasa, sampai kemudian dia melakukan aktivitas, sampai dia kemudian remaja, sampai kemudian dia tua, sampai kemudian dia meninggal. Jadi waktunya memanjang dia. Oleh karena itu dalam ilmu sejarah itu tidak ada yang ujuk-ujuk, itu tidak. Setiap waktu, dari waktu ke waktu selalu terkait karena waktunya memanjang. Beda halnya dengan ilmu sosial. Kalau ilmu sosial dia tidak bersifat diakronik, tapi dia bersifat apa? Bersifat sinkronik. Apa itu sinkronik? Sinkronik itu maksudnya bahwa ilmu sosial itu dia kadang berkaitan dengan waktu, tapi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah tempat. Jadi dia dalam sinkronik itu, ilmu sosial itu dia sifatnya kan sinkronik, itu dia melebar dalam ruang
Jadi kalau kita meneliti ilmu sosial itu melebar dalam ruang. Artinya apa? Tempatnya tidak hanya terbatas dalam satu tempat saja. Misalnya tidak hanya dalam satu tempat, misalnya di Jawa saja, tapi dia juga bisa diterapkan sampai ke misalnya ke Kalimantan, ke Sumatera, sampai ke seluruh Asia Tenggara. Itu yang disebut dengan sinkronik. Ini kan jelas berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah dia kan diakronik. Tempatnya ya hanya misalnya di Jawa itu saja, tidak kemana-mana. Tetapi waktunya memanjang, mulai dari awal kejadian, perkembangan, pertumbuhan, sampai masa keemasan, sampai masa kehancuran itu memanjang. Itu apa? Diakronik yang menjadi ciri dari sejarah. Sementara kalau ilmu sosial dia sinkronik, waktunya ya hanya itu saja. Misalnya tahun 2012 ya hanya 2012 itu saja, tidak memanjang kemana-mana. Tetapi ruang atau tempat penelitiannya atau tempat dilakukannya general law-nya, hukum umumnya, itu bisa melebar, tidak hanya di Jawa saja, tapi bisa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Irian, ke Papua, ke Timur-Timur, dan sampai kemanapun. Jadi perbedaan yang nomor dua, kalau ilmu sejarah itu dia sifatnya adalah diakronik, sementara ilmu sosial sifatnya adalah sinkronik. Biasanya orang-orang menyebutkan perbedaan antara diakronik dan sinkronik ini, kalau diakronik itu memanjang dalam waktu, sementara kalau sinkronik itu melebar dalam ruang. Apa arti memanjang dalam waktu dan melebar dalam ruang? Tadi sudah saya jelaskan. Baik, itu poin kedua dari perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial. Sementara poin ketiga, dan ini poin terakhir, itu perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial adalah bahwa ilmu sejarah itu mempelajari masa lampau yang kaitannya dengan manusia. Apa yang sudah dilakukan manusia pada masa lampau, kemudian ditarik kesimpulan, diambil pelajaran. Itu yang dipelajari dalam ilmu sejarah. Sementara dalam ilmu sosial yang dipelajari bukan berkaitan dengan masa lampau, tapi yang dipelajari adalah dengan apa yang dilakukan manusia, kegiatan-kegiatan manusia yang itu kemudian bisa ditarik hukum secara umum. Misalnya masyarakat di daerah Asia Tenggara itu biasanya melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan masyarakat Asia Tenggara itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu sejarah pada poin ketiga. Jadi saya ulang sekali lagi teman-teman, perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu sejarah. Secara khusus ya, kalau secara umum tadi sudah kita katakan bahwa kalau ilmu sejarah itu dia merupakan anggota dari rumpun, sementara ilmu sosial dia adalah rumpun itu sendiri. Nah, perbedaan secara khususnya ada tiga, yaitu pertama, bahwa ilmu sejarah itu bersifat unik dan ideografik, sementara ilmu sosial itu dia bersifat bisa terjadi secara berulang dan nomotetik atau tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian yang kedua adalah bahwa ilmu sejarah itu memanjang dalam waktu, istilahnya diakronik, sementara ilmu sosial itu melebar dalam ruang atau istilahnya adalah sinkronik. Kemudian yang ketiga, bahwa yang dipelajari dalam ilmu sejarah itu adalah masa lampau kaitannya dengan manusia, sementara yang dipelajari dalam ilmu sosial itu adalah hukum-hukum yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Itu perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial. Sekarang bisa dipahami ya seperti ini ya. Nah, kalau seperti itu, kalau kita sudah bisa memahami seperti ini, berarti ketika kita melakukan penelitian sejarah, misalnya teman-teman membuat skripsi atau membuat tesis atau membuat disertasi tentang penelitian sejarah, ya berarti teman-teman harus menjelaskan secara rinci sejarah itu, mulai dari awal terjadinya, latar belakangnya, sampai kemudian perkembangannya, pertumbuhannya, sampai kemudian berakhirnya bagaimana. Itu harus teman-teman pelajari. Kalau tidak seperti itu, kalau teman-teman penyajiannya tidak seperti itu, nanti akan seperti jadi ilmu sosial, teman-teman. Juga teman-teman ketika nanti melakukan penelitian sejarah, pas pada saat penulisannya, teman-teman juga harus menyadari, teman-teman juga harus menampilkan penelitian ilmu sejarah itu dengan apa? Dengan titik fokus kepada sejarah masa lampau manusia yang bisa diambil pelajarannya bagaimana.
Ini akan membedakan penelitian teman-teman dari penelitian yang bersifat ilmu sosial. Kalau teman-teman tidak membicarakan tadi perkembangannya bagaimana sampai kemudian bisa ditarik kesimpulan, malah teman-teman misalnya menulis tentang tidak perkembangannya ini bagaimana, tapi malah nulisnya malah tentang kegiatan aktivitas yang ada pada saat itu bagaimana begini saja, itu malah akan jadi seperti penelitian sosial. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang ini yang terakhir sebelum nanti kita akan memasuki ke inti dari metodologi penelitian sejarah. Yang terakhir ini kita akan membahas tentang perbedaan sejarah dengan cerita-cerita yang lain, karena sejarah itu berkaitan erat dengan cerita ya teman-teman ya. Dan cerita itu ternyata tidak hanya sejarah saja. Cerita itu ada banyak ternyata. Nah, ini kita akan membedakan antara sejarah dan cerita-cerita yang lain. Karena dari itu nanti teman-teman harus benar-benar bisa membedakan ini. Kalau tidak bisa membedakan, nanti teman-teman ketika melakukan penelitian sejarah, penulisan dari penelitian sejarah itu bisa-bisa teman-teman dalam menceritakannya, dalam menulisnya, itu malah jadi bukan seperti penelitian sejarah. Nah, untuk mengetahui ini, kita perlu mengidentifikasi apa saja yang mirip dengan sejarah dalam kaitannya cerita. Nah, di sini kita akan mengambil pendapat dari Heru Jauhari dalam bukunya Folklore. Kita akan mengambil pendapat beliau. Nah, menurut Heru Jauhari, beliau menjelaskan bahwa yang identik dengan sejarah, yaitu dalam hal menceritakan cerita-cerita, itu salah satunya ada mitos. Kemudian selain mitos, teman-teman pernah dengarkan mitos kan ya? Kemudian selain mitos juga legenda. Nah, itu hanya legenda saja. Kemudian selain legenda ada juga yang namanya dongeng. Nah, ini orang-orang tua di tempat saya dulu biasanya ketika mereka menceritakan sesuatu, mereka bilang, yuk gini-gini tak dongengi, mari sini-sini saya dongengi. Nah, dalam pemahaman mereka dongeng itu seperti sejarah. Padahal sebenarnya ketika kita mempelajari ini nanti akan berbeda. Kemudian selain dongeng ada juga yang namanya fabel. Apa pengertian itu semua dan apa bedanya dengan sejarah? Nah, mari kita telusuri satu persatu. Yang disebut dengan mitos atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan myth, ya. Itu adalah cerita-cerita tentang tokoh-tokoh suci, ya. Misalnya dewa-dewa atau anak dewa, manusia tapi anak dewa yang beredar di masyarakat, dan bahkan sebagian orang menganggapnya itu benar. Itu yang dianggap dengan mitos. Contohnya apa? Contohnya yang misalnya seperti kalau di luar itu ada Hercules. Hercules kan dikisahkan dia anaknya siapa? Anaknya Zeus kan. Kemudian kalau di tempat kita, contohnya misalnya ada Dewi Sri, seorang dewi yang mengurusi tentang perpadian. Kemudian misalnya ada Aji Soko, Aji Saka, yang dianggap sebagai leluhur dari orang Jawa. Nah, itu semua adalah cerita mitos. Karena apa? Menceritakan hal-hal yang luar biasa tentang orang-orang yang dianggap suci, yaitu para dewa, atau setelah dewa, yaitu anak-anak dewa. Itu yang disebut dengan mitos. Kalau begitu, berarti jelas antara mitos dengan sejarah berbeda, teman-teman. Kalau mitos yang tadi jelas dia menceritakan orang yang dianggap suci begini. Tapi kalau dalam sejarah enggak. Dalam sejarah akan menampilkan apa adanya, bahwa manusia itu seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Oleh karena itu ketika teman-teman melakukan penelitian sejarah, itu harus jangan berlebihan dan tentunya harus berdasarkan data. Karena kalau mitos itu tidak berdasarkan data. Tapi apakah berarti mitos itu salah? Ya belum tentu, karena kadang ada juga mitos itu yang memang benar. Oke, itu mitos. Kemudian masuk ke legenda. Legenda atau dalam bahasa Inggrisnya legends, ada S-nya, L-E-G-E-N-D-S, legends. Itu adalah cerita-cerita yang luar biasa, tapi kaitannya dengan situs-situs atau tempat-tempat tertentu. Contoh misalnya legenda Tangkuban Perahu. Nah, di situ ada situs Tangkuban Perahu, legendanya ceritanya begini, itu yang disebut dengan legenda.
kadang teman-teman legenda ini kadang bisa menjadi bisa menjadi penuntun bagi sejarawan untuk menemukan kebenaran. Contoh misalnya adalah tentang Troy. Ya. Dulu Troy ini adalah suatu tempat, ya, suatu wilayah. Dia mempunyai istana, mempunyai prajurit yang luar biasa, dan diceritakan di situ dia berperang dengan suku Spartan. Dulu orang-orang menganggap bahwa Troy ini hanya sekedar legenda saja. Tapi ternyata di ratusan tahun setelah itu ternyata ada seorang sejarawan yang dia itu terobsesi akan cerita tentang Troy itu. Kemudian pada akhirnya dia menelusuri Troy itu sesuai dengan legenda yang ada, katanya begini. Dan pada akhirnya dia menemukannya. Dan setelah digali ternyata memang ada kerajaan Troy di situ. Sampai saat ini kerajaan Troy itu ternyata masih ada. Dan ya, ini menjadi bukti sejarah, fakta sejarah bahwa Troy itu tidak hanya sekedar legenda, tapi benar-benar terjadi. Ini adalah contoh bagaimana legenda itu bisa menuntun seorang sejarawan untuk menemukan fakta sejarah. Ini ketika kita membedakan antara legenda dengan sejarah. Jadi perbedaan antara sejarah dengan legenda, kalau legenda tidak ada data-datanya, justru dia menjadi penuntun untuk data. Tapi kalau sejarah, dia harus ada data-datanya. Kemudian masuk ke dongeng. Nah, ini dongeng. Kadang orang-orang generasi zaman dulu misalnya di tempat saya itu tidak bisa membedakan antara dongeng dengan sejarah. Ada perbedaannya teman-teman. Kalau dongeng itu dianggap tidak benar, tapi kalau sejarah itu dia mendekati kebenaran. Itu perbedaannya. Nah, dongeng itu apa? Dongeng itu adalah cerita yang beredar di masyarakat, tapi beredarnya itu berdasarkan apa? Faktual. Jadi dari cerita satu ke cerita yang lainnya, orang yang satu menceritakan ini, orang yang ini menceritakan ke orang yang lainnya lagi, orang yang lainnya lagi menceritakan ke orang yang lainnya lagi, sehingga sekampung tahu tentang cerita itu. Tapi tidak tahu cerita itu berasal dari mana, asalnya itu si pencerita pertama itu dari siapa, orang-orang tidak tahu. Dan sumber ceritanya dari mana, orang-orang tidak tahu. Itu yang disebut dengan dongeng, teman-teman. Beda dengan sejarah kan. Kalau sejarah ya penceritanya jelas harus ada, misalnya autornya, penulisnya itu jelas ada, dan dia mendapatkan cerita itu sumbernya dari mana itu jelas harus ada. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Maka dari itu kalau teman-teman melihat ada orang yang berbicara tentang sejarah suatu bangsa, sejarah suatu negara, atau sejarah tentang apa, tapi dia ceritanya tidak menjelaskan sumbernya dari mana, data-datanya bagaimana, berarti orang itu sedang mendongeng saja. Walaupun dia adalah misalnya seorang guru sejarah misalnya, tapi dia tidak menjelaskan data-datanya dari mana, asal usulnya dari apa, itu berarti dia tidak mengajar sejarah, tapi dia hanya sekedar mendongeng. Kemudian yang terakhir, ini yang memang jelas paling mencolok, itu adalah tentang fabel. Fabel atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sama, fable, tapi tulisannya beda, F-A-B-L-E itu kalau Inggris, tapi kalau Indonesianya F-A-B-E-L. Pembacaannya hampir sama, fabel sama fable. Oh ya, kalau dongeng tadi bahasa Inggrisnya fairy tale, F-A-I-R-Y-T-A-L-E, fairy tale. Itu bahasa Inggrisnya dari dongeng. Nah, sekarang kita kembali ke fabel. Fabel, perbedaan antara fabel dengan sejarah itu adalah kalau sejarah itu menceritakan masa lalu manusia. Tapi kalau fabel itu dia menceritakan tentang hewan-hewan yang dikarakteristikan seperti manusia. Nah, ini biasanya untuk menceritakan kepada anak-anak, menjelang anak-anak mau tidur, itu kita cerita misalnya kelinci yang baik hati, rusa yang gesit. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan fabel. Baik, teman-teman, cukup sekian kiranya untuk pertemuan kita kali ini. Dari pembahasan ini, teman-teman harus paham, harus bisa membedakan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial, juga antara ilmu sejarah dengan istilah-istilah lainnya yang
sifatnya menceritakan, juga teman-teman harus bisa membedakan antara ilmu sejarah dengan ilmu yang lain. Kemarin kita bahas di video yang lain, itu harus paham teman-teman, supaya penelitian teman-teman benar-benar mewakili penelitian sejarah, bukan penelitian mitos, bukan penelitian ilmu sosial, bukan penelitian filsafat, apalagi penelitian dongeng, bukan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.